Melayu. Dapat dasmu wet. Terus kamu inginkan apa nih kamu? Tremor, Terus makan cuman ya. Rasa-rasa wis 35 jam. Petang puluh padahal. Kasus men. cucikan bajunya. Jiwa itu beda. Apa ya dulu? Sudah 2 kali. Udah bisa hilang. Ya itu pakai cleaner nanti caranya. Mau jilbabnya tak tahu. Kasus men. Polisi nganggur. Salah ya nganggur. Baju ini aja. Dulu punya dulu punya baju kayak gini. Ya. Bukannya Mbak Tiara dulu. Kamu mau pakai itu? Coklat itu apa? Cari ya. Coklat apa? Viral di. Bisa dibawakan, bajunya dibawa diselamatkan. Ini kamu jalan. Malam ya. Asu ya. Jangan mengeneknya lo. Dok entar kali. Balik nih HP nih. Bisa nanti ini. Bare nek tonton. Lagi. Kita enggak buka lagi. Lambat. Pon.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Ibu Titis Wijayanti SPD MPD. Yang saya hormati dan saya cintai teman-teman semua, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Tawangmangu yang berbahagia. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini masih memberikan rahmat hidayah pada kita semua sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini untuk menghadiri diskusi penyebaran dan pemahaman penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Selamet Sri Rahayu SPD MPD CGP Angkatan 11. Dalam kesempatan ini langsung saja saya akan membacakan susunan kegiatan diskusi pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah penyajian materi dari Bu Yayu, yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Agar diskusi pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Titis Wijayanti SPD MPD. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit memberikan sepatah dua patah kata pada acara siang hari ini. Ibu Yayu yang saya hormati selaku calon guru penggerak angkatan 11, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang berkenan hadir di ruangan ini untuk diskusi atau pembahasan terkait yang akan disampaikan Ibu Selamet Sri Rahayu SPD MPD. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kesediaannya, yang mana Bapak Ibu semuanya telah meluangkan waktu guna mengikuti diskusi atau pembahasan yang akan disampaikan Ibu Selamet Sri Rahayu SPD MPD. Sebuah motivasi yang bagus bahwa saat ini sebenarnya rekan kita juga sudah pernah melaksanakan. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah mendaftar calon guru penggerak untuk angkatan selanjutnya, saya mohon untuk mendaftar, karena untuk guru penggerak ini kita akan menambah wawasan, menambah pola pikir kita, menambah kiat-kiat di dalam melakukan KBM atau kegiatan yang kaitannya dengan keprofesian kita sebagai guru. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana isi dari menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif itu seperti apa? Marilah kita ikuti bersama, dan apabila Bapak Ibu nanti kurang paham apa yang disampaikan oleh Ibu Selamet Sri Rahayu SPD MPD, mohon berkenan menanyakan, dan kepada Ibu Selamet Sri Rahayu SPD MPD berkenan untuk menjawabnya. Dan apabila dari Ibu pembawa acara selaku guru penggerak angkatan 7 ada jawaban yang mungkin lebih menyempurnakan, karena beliau juga sudah menjadi guru penggerak, nanti mohon memberikan wawasan, mohon memberikan tambahan jawaban supaya dari kita semuanya, teman-teman yang berada di sini, untuk lebih paham tentang budaya positif itu seperti apa. Saya kira sambutan dari saya cukupkan sekian.
kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah penyajian materi dari Ibu Selamat Juliana SPPD tentang penerapan pengalaman budaya positif. Untuk Bu Selamat, saya persilakan. Terima kasih waktunya. Saya berdiri aja nggak boleh. Tentu enak kita dengan berdiri. Nah, di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sebagai salah satu tugas dari JPP. Nah, ini untuk berikan. Latar belakangnya adalah kesadaran akan pentingnya pendekatan perkembangan sosial dan emosional murid, di mana disiplin tradisional yang lebih fokus pada hukuman tidak efektif lagi. Nah, di sini kita pernah akhir-akhir ini mungkin ya Bu, anak-anak kita nek dipentelengi orang bagas, digetak orang mudeng. Nah, kemudian ini salah satu langkahnya adalah mengembangkan budaya positif ini. Disiplin positif, di dalam budaya positif itu ada yang namanya disiplin positif. Itu bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kondusif dengan menekankan penguatan perilaku baik, pengajaran nilai, tanggung jawab, serta pembangunan yang positif antara murid dan guru. Next please. Nah, visi kita upaya penerapan disiplin untuk menghasilkan murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan dari visi itulah anak akan menerapkan budaya dapat terbentuk. Kegiatan budaya positif sekolah dapat terbentuk. Kalau kita sebagai orang tua itu impian kita itu adalah anak-anak yang bertanggung jawab, kemudian teratur. Itu ya Bu ya. Kita sebagai orang tua ingin sekali punya anak yang punya bertanggung jawab, kemudian teratur daripada yang berlari-larian tadi. Nah, tanggung jawab itu bisa terbentuk jika kita menerapkan budaya positif. Nah, disiplin budaya positif atau disiplin positif ini tadi adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan. Biasanya kita bisa hanya menjudge, kamu nakal, kamu beling, okay? Tapi dari disiplin positif tadi kita akan menanamkan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Intinya dari disiplin positif ini pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada pembangunan pemikiran dan perilaku positif, di mana pelaksananya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Nah, di sini kita tidak bisa memaksa, okay? Tidak bisa memaksa kue kudu ini. Kalau kemarin-kemarin kita bisa maksa aturan ini kue kudu ini, tetapi anak sekarang tidak bisa. Okay? Kita harus buat aturan bersama dulu. Iki aturan ini sing gawe kowe mbek aku,
bersama yang disebut dengan kesepakatan kelas biasanya ya. Terus nanti konsekuensinya apa, kamu harus menanggungnya. Oke Bu, monggo next Bu. Nah, jangan sampai putus terus. Di sini ada yang terkenal dengan corporal punishment. Corporal punishment itu apa? Nah, itu jika saya tanya satu guru mesti pernah mengalami. Pak Singgih dia nate bolos. Apa ya? Pernah terlambat masuk sekolah. Pernah lagi. Pernah. Kemudian tidak mengerjakan PR. Nah, itu. Kemudian berkelahi. Nah, dari dulu. Kemudian kalau saya tanya lagi, Rian kalau bolos, kalau tidak mengerjakan PR hukumannya apa? Penempatan tulis. Oh, berdiri di depan. Kemudian lari mengitari lapangan, nendang hubung ke lapangan, benar ya? Nah, kemudian merasakan nggak Pak? Nek jenengan dihukum kaya ngoten niku rasane atine jenengan pripun? Malu campur isin campur rodok. Nah, ngoten ya Pak, rasane campur aduk, malu, isin dan sebagainya. Nah, dari itu jenengan dulu pernah dihukum, kemudian pernah merasakan, jenengan mengimbaskan kepada murid jenengan. Aku di sini orang nggak PR dikoyang ngene, terus jenengan istilahnya balas dendam. Gitu. Jadi murid jenengan nek jenengan mboten ngara PR, jenengan hukum kaya ngoten niku. Jenengan hukum seperti itu yang namanya corporal punishment. Jadi hukumannya terus berlanjut. Apakah itu akan mungkin nek murid jenengan ngoten ke sesok menang dua murid meneh hukumannya kaya ngono meneh. Jadi dia akan berputar seperti itu. Ngoten nggih Bu? Nah, apakah perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Tidak, nggih. Nah, selanjutnya seperti apa? Tidak. Nah, kenapa tidak? Karena kita tahu meskipun podo-podo SMP, tetapi tumbuh perkembangannya itu berbeda-beda. Kalau anak TK cenderung sering bermain dan berlarian, tahapnya seperti itu. Anak SD cenderung lebih mempercayai guru dan teman. Kemudian anak SMP mencoba hal baru dan mengembangkan identitasnya. Meskipun SMP, tapi masih ada pola pikir anak-anak. Jadi senengnya mayu-mayu, ngerti kata saya konten, gitu. Jadi kita tidak bisa langsung blok di punishment. Gue SMP, kurasa kalian punah, nggak bisa Pak, nggak bisa Ibu ya. Nggak bisa. Jadi kita harus mengembangkan tumbuh kembang anaknya seperti apa dulu. Oke, mau Bu next. Nah, sebetulnya anak-anak itu seluruh tindakannya sebetulnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasarnya anak itu apa? Kebutuhan dasar kita. Yang satu adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Oke. Mereka membutuhkan itu, dan kita juga membutuhkan itu. Nanti implikasinya ada pada tindakan kita. Kita mau apa itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Oke, Bu next. Nah, di sini ada motivasi dalam Brian Dawson dalam bukunya The Struggling School. Di sini menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Kalau kita sudah mengetahui kebutuhan dasarnya itu, berarti
kita harus menghindari ketidaknyamanan. Nanti kita menghindarkan hukuman. Anak-anak bertindak seperti itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oke. Oh, kalau kita sudah tahu itu kebutuhan dasarnya, berarti kita tidak boleh langsung menghukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seperti itu. Next, Bu. Penghargaan atau hukuman dari Albicon itu mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Berarti daripada kita menghukum, sebetulnya orang untuk dihukum, jangan dihukum, itu kita beri penghargaan. Nah, penghargaannya itu seperti apa? Lanjut, Bu. Kita harus menjadi posisi kontrol. Nah, posisi kontrol kita itu yang pertama penghukum. Jadi kita dihukum, mereka yang melakukan kesalahan itu kita hukum. Itu dulu, okay? Kemudian membuat merasa bersalah, kita bully. Kowe iki jenenge salah, mencelakakan orang lain, itu salah, ya. Terus kita bertindak sebagai teman, kita ajak mereka ngomong, kita jadikan teman. Itu salah kalau betul bisa nih, jadikan salah. Atus Pak Singgih wau boncengan tangan ini ngarep boten nggih Pak. Kemudian kita hanya sebagai pemantau, kita hanya melihat tok dari luar. Nah, kemudian yang ketiga kita adalah manajer. Nah, manajer ini yang penting. Oke, paling baik itu adalah kita bertindak sebagai manajer. Next, Bu. Nah, menanamkan disiplin positif pada anak itu salah satunya adalah menggunakan metode restitusi, yaitu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Oke, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Mereka tahu kok, Bu. Mereka berbuat salah itu tahu. Kita tidak perlu menghukum, tidak perlu ngetak-ngetak, tidak perlu dinelok-nelok, oke? Tetapi mereka tahu. Dulu saya seperti itu, tetapi saya sekarang setelah saya ikut CGP saya jadi paham. Oh iya ternyata salah. Sekarang saya nggak ngetak-ngetak lagi, Bapak. Ya, ada perubahan. Iki mau kan Andika wis alus sok dikandani. Halus sampai Pak. Oh, perubahan besar. Ya, Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku tersebut menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, oke? Jadi ya rasa orang nyaman yang ngerti bocah milik itu bukan nyaman. Tetapi tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percayai. Mereka punya alasan untuk berbuat seperti itu, oke? Nah, sebelum kita telah belajar metode kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Aku melakukan sesuatu itu pasti ada motivasinya. Sudah setelah saya belajar tentang disiplin positif, saya sudah nggak galak lagi. Alhamdulillah. Sekarang jadi tempatnya. Kita di sini kita belajar tentang segitiga restitusi, tapi itu kok gambarnya nggak bagus banget. Nah, di sini kita nonton bagian ini ya. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti apa kamu? Semisal kita punya murid beling gitu nih. Leng, jane ngopo? Kowe iki bagus-bagus, gede-gede kaya ngono, awakmu apik kok mbok lakukan seperti itu kenapa? Gitu ya. Diceluk sik dipakai. Kemudian setelah itu Validitas bertindak. nah, itu yang di sebelah sini. Menanyakan keyakinan dan yang satu adalah validasi tindakan yang salah. Kowe ngomong to, Le? Itu nggih Bu. Tadi kayak seperti Andika,
Lih, nek nendang kaya kuwi, jane menurutmu salah apa bener? Salah, Bu. Nek nggawa HP ning sekolahan salah apa bener? Salah. Lah nek ngerti salah, kenapa kamu lakukan? Lah nganu lho Bu, karena cewek-cewek juga membawa lipstik dan sebagainya. Apa saiki rasa berpusat pada yang lain? Salah apa bener sih? Nggih saya salah. Nek salah dibaleni apa ora? Boten. Gitu nggih. Terus menanyakan keyakinan, kowe sesuk arep baleni ora? Boten. Sama kasus kemarin dulu saya pernah di putrane Bu Wani. Temannya di Citrati chat. Nggih. Chat. Kenapa mbok Citrati? Kula wau mboten niat Citrati. Nggih. Kok dikumpul-kumpul di sini. Nah, kok yo kurang ajar mbok kancane mbok Citrati. Sik ini kan nilai Bu. Kenapa le mbok Citrati? Kula mboten niat Citrati Bu, tapi ya lah wau kula dolanan terus niku nyedak dadine kecipratan. Itu ya Bu ya. Terus validasi nek ngono kuwi salah validasi tindakan yang salah, kuwi mau salah apa bener nek mbok Ciprati ngono kuwi? Nggih salah Bu. Terus solusinya gimana? Ya, solusinya gimana? Saya harus mencucinya Bu. Nah, seorang guru harus memberikan solusi ya. Nah, piye nek ngubah belum tentu rong dino rampung. Nggih bener. Nah, rong dino rampung terus kurang tentu kena cat itu ndang resik. Harus memberikan solusi yang lain. Gimana? Terus yang solusi saya punya baju bekasnya Mbak Mutiara dulu, kamu mau pakai enggak? Yang enggak. Mau Bu, kamu nanti kalau enggak cukup bajunya kamu cuci ya Mas, untuk yang berbuat salah. Ya. Nah akhirnya masalahnya beres. Terima kasih ya Bu. Jawabannya ngeten. Bu jenengan saat ini kok bener galak. Iya aku sabar, sudah sadar ya. Nah itu tugas kita. Tugas kita bekerja bersama biar anak-anak kita menjadi sekolah yang ramah anak. Nggih, tidak lagi marah-marah. Alhamdulillah Bu. Saat ini tensi kula mboten ada ndak. Alhamdulillah. Oh sabar. Mboten udahe mboten ngumumete mboten mergo niku. Mergo ndamel PPT ngeten iki. Mungkin itu kita bekerja bersama. Sakit mboten mungkin kita Bu. Insyaallah. Sabar nggih. Nah, sebetulnya guru-guru yang galak itu dulu juga mendapat pengakuan seperti itu, Bu. Saya enggak. Saya sebenarnya enggak sih. Jenengan dhewe ya. Iya, Bu. Saya anak tunggal, ibu saya itu selalu ketak-ketak kowe kudu ngene. Akhirnya imbasnya karena saya sabar. Sekarang dengan anak-anak gimana? Masih sabar? Sabar, Bu. Sabar. Oh, sabar sekarangnya tambah lembu nih. Mungkin itu sekian dari saya. Next, Bu. Please. Terima kasih atas perhatian. Mungkin itu. Untuk selanjutnya, terima kasih untuk penyampaian materi dari beliau Ibu. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita buka 2 termin ya, Bu. Ya, termin pertama 2 pertanyaan dulu. Termin selanjutnya nanti juga 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama dari pertanyaan pertama dari Ibu Yuliani SPP yang cantik juga. Terima kasih atas waktunya. Pakai itu Pada saya. pakai itu. Dan keton dulu Bu. Berdiri. Perkenalkan, nama saya Yuliani. Kebetulan di sini mengajar informatika. Lalu saya ada salah satu sesuatu yang sangat menjengkelkan hati saya. Rasa-rasanya saya memang harus sabar. Itu sudah saya lakukan, Bu. Dari pertemuan pertama 1 tahun saya mengenal dia, itu saya sudah berlaku sabar, Bu.
sering bolos lagi, bolos ngopo toli gini-gini, udah saya terima ya wis nunggu, saya bilang gitu. Saya masih sabar-sabarkan. Lalu tahun berikutnya ini saya ketemu lagi sama anak itu. Bisa inisial Bu. Bu. Nah, kebetulan tadi saya baru masuk ya, baru saja saya masuk. Dia itu sudah ke depan. Bu, saya mau ke belakang mau itu kamu. Terus saya bilang gini, tunggu nanti aja, kalau mau beli di situ aja nggak apa-apa, nanti jamnya begini kamu bisa keluar ya, tadi. Lalu saya bilang sama anak-anak semuanya, Nana, ini bulan September kita kan sudah mau apa itu mid semester, jadi Bu Yuli harus mengejar materi hari ini. Saya dikte Bu, ini saya dikte, saya singkat saja karena kalau buku paket terlalu panjang jadi saya singkat. Kita catat dulu ya. Iya Bu. Mencatat, saya mencatat gitu. Nah, saya melihat anak itu tadi Bu, melihat anak itu tadi. Loh, Edi, kamu nggak nyatet dong? Enggak Bu. Kamu nggak nyatet ya? Enggak Bu, kenapa nggak menyatet caranya? Kenapa nggak nyatet? Lupa nggak bawa buku? Langsung emosi saya memuncak. Anak itu saya sudah berlaku sabar pernah Bu. Saya suruh ke depan sebentar itu pernah. Saya suruh keluar sudah pernah. Kalau gitu karena catatan itu untuk saya, catatan itu adalah tiket masuk untuk ke ruang lab. Saya bilang itu untuk tiket masuk. Jadi kalau kamu catatannya nggak komplit, berarti saat di lab nggak usah masuk. Atau kamu nggak ikut pelajaran saya materi hari ini, berarti ke lab kamu nggak masuk. Nah, anak itu sepertinya nggak ada apa ya? Biasa saja. Nah, ini Bu, saya sangat sulit menghadapi anak seperti itu. Apalagi kalau itu ujian dulu. Dan saya mohon petunjuk sama Ibu Slamet, bagaimana langkah yang harus saya lakukan untuk mengubah sifat anak itu. Terima kasih Bu Slamet. Langsung dijawab ya. Apa dari Bu Marina langsung? Bu Marina dulu kasihan ya. Bu Marina, Untuk pertanyaan kedua, termin pertama dari Ibu Marina SAG. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan dari narasumber Ibu Slamet Sri Wahyuni tentang materi hari ini. Terus terang, ya, saya tuh juga ketika menghadapi anak-anak itu sedikit kadang ada seperti yang Bu Yayu sampaikan tadi, misalkan ada anak yang berbuat nakal itu saya tanya, kenapa kamu berbuat seperti itu? Terus anak ada alasannya macam-macam gitu. Terus ketika saya menanyakan itu di depan kelas, anak yang berbuat salah itu saya panggil ke kelas, coba kamu maju. Misalkan ada ini, yang sekarang itu sering terjadi itu anak-anak itu ngidoni gitu ya, ngidoni konconi. Bu, ini ngidoni pulang deh Bu. Terus tak tanya siapa yang diidoni gitu kan. Terus coba kamu maju, yang sing diidoni utawa sing ngidoni tak suruh ke depan. Kamu kenapa ngidoni kancamu? Enggak Bu, gojek saja gitu. Loh, terus tak tanya, nah menurut kamu air ludah itu apa menurut kamu? Tak tanya gitu. Terus kalau misalkan itu sesuatu yang jijik, sesuatu yang kotor, kemudian kamu lempar kepada teman kamu, kira-kira teman kamu bagaimana? Jadi kedua-duanya nanti akan kedua-duanya juga menyampaikan alasannya hanya itu aja, gojek Bu, tapi gojeknya itu sekarang gojekan anak sekarang seperti itu. Nah, terus nanti saya sampaikan itu tadi. Kalau itu sesuatu yang kotor kamu lempar kepada teman kamu, kira-kira teman kamu bagaimana perasaannya? Ya sakit hati Bu. Kamu tahu itu sakit hati. Ya Bu. Terus kalau
misalkan itu terjadi pada kamu gimana? Ya saya nggak mau Bu. Berarti kesimpulannya gimana? Ya saya nggak boleh. Saya tidak akan saya ulangi lagi Bu. Tapi lain kali di lain kelas ada lagi seperti itu. Di lain kelas ada lagi kebiasaan seperti itu. Kira-kira seperti kalau mengenangani anak seperti itu, bagaimana caranya supaya anak bisa benar-benar merubah sikapnya yang buruk itu tidak terulang kembali. Selain ya di kelas sudah saya apa tadi? Sudah saya tanya, sudah saya urutannya tadi sudah pas sebenarnya. Tapi validasi dan sudah pas, sudah ya. Tapi itu terjadi di banyak kelas gitu. Nah, bagaimana untuk membuka anak-anak itu biar kebiasaannya itu tidak terulang di setiap kelas gitu. Terima kasih Bu. Itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon nggih Bu nggih. Bagaimanakah cara mengenangani anak yang membandel seperti itu? Nah, dulu saya juga pernah tulis seperti itu. Itu saya kemukakan juga pada waktu kegiatan anak ini seperti ini. Nah, dari para pendapat dari para fasilitator dan itu mereka mengatakan mosok toh patu kalah banyu kalah karo watu. Jika setiap hari kita grendai terus, kita setiap hari kita batasi terus dengan kesabaran kita, maka mereka juga akan melunak Bu sebetulnya. Tapi perlu kita ketahui dulu, misalnya itu kalinya apa jenengan Bu? Boten. Nah mungkin nanti bisa kerjasama dengan pihak terkait BP ataupun kesiswaan ataupun wali kelas. Kita lihat backingnya dari belakang seperti apa. Ya, orang tuanya itu seperti apa? Mungkin anak itu dari kegiatan lingkungan orang tuanya juga disepelekan seperti itu Bu. Jadi contohnya mawon nek ya Bu. Kalau orang tua itu senengane jajan, anaknya ya seneng jajan dah Bu. Iya betul Bu. Kebiasaan anaknya juga jajan dah nggih. Mbok nek Pak mbok senengane selfie anaknya yo melu kaget. Nah, mungkin kita tidak adjustment. Mungkin di rumahnya mereka juga seperti itu. Nah, kita sebagai gurunya, kalau kita menggalaki itu mungkin mereka akan menjauh. Contohnya dengan saya saja, kemarin anak itu saya beri nilai di bawah KKM Bu, betul-betul di bawah. Saya mau mendekat itu dia sudah lari. Ini sebetulnya saya mau mendekat, jadi piye tole, gitu loh nih. Tapi begitu saya dekati, saya mau mendekat, dia sudah melarikan diri. Mungkin nanti kita perlu kerjasama. Saya juga penasaran itu Bu. Kita kerjasama dulu dengan wali kelasnya. Kelas pinter kan itu Bu? 9B walinya. Oh iya. Oke, nanti kita tugas kita bersama, kita biar together lalu ya mungkin kita ciptakan sekolah ramah anak. Kita bersama-sama menangani anak seperti itu. Mbok menawa nanti mereka juga akan berhasil. Terus sepanjang sepengetahuan saya orang tuanya itu bertato benar. Iya, ini Bu, saya pernah tanya. Bapak sekolah dia cerita apa dengan kamu? Dia saja masa kalau udah jalan-jalan aku tuh sampai di sekolahan lo gini gue aja koyo ngono aku sangat kan kok katanya seperti itu tapi betul atau tidak saya nggak tahu gitu ya. Nah ya, nanti kita simak bersama, kita jalani bersama seperti apa anaknya itu. Gue nggak penasaran. Itu pripun nggih. Anak itu sedang mencari perhatian dan identitasnya gitu. Ya, saya balik seperti itu. Ini jadi nggak ada kok ini. Ini jadi kira kudu dari
baik ya. Tapi ya tentang tergantung dengan orang tua juga. Kita kadang-kadang sebagai guru ya Bu, kalau ada anak yang sudah seperti itu, karena kita terus Bingung. jadi kayak malas, kayak bingung. Malas. Kan kita sudah emosi kita tahan Bu. Emosi ini kalau nggak ditahan ya gimana ya Bu? Jadi kita ambil pasti mau ngajar, mau semangat, sebenarnya gimana Pak? Itu berpengaruh. Mungkin nanti kalau kita bisa koordinasi antara berbagai pihak, kita panggilkan orang tua, kita masalahnya seperti ini. Terus masalahnya di mana Pak? Mungkin orang tuanya kita beritahu. Kayak kasus anak saya sendiri kemarin, anak kesadaran saya sendiri, saya pergi ke psikiater. Aku salah apa nek ngene iki gitu kan. Nah, salah saya itu apa? Saya enggak menyalahkan siapa-siapa, yang salah saya. Saya sampai pergi psikiater. Aku salah apa sih? Gitu loh. Sampai anakku seperti ini tuh aku salah apa? Nah, ternyata yang salah itu saya. Saya sadar. Yang membuat saya sadar itu jadi anak ini. Bisa ikut ini. Iya. Nah, itu saya sadar. Oh, saya nggak boleh seperti ini, guys. Saya harus perhatian apa yang diinginkan anak saya itu biarkan. Kita jangan menghalangi. Iya. Iya. Sampai ke waktu-waktu ya. Nah, mungkin nanti kita bisa kupas satu persatu. Baiklah seperti apa? Andaikan orang tua harus dihadirkan, kita hadirkan. Atau dia mungkin sebagai orang tua. Iya. Ini itu Bu. Kemudian untuk anak yang meludah Bu ya. Saya tak minum dulu ya Bu. Iya. Itu orang apa? Semangat terlalu. Tersadar. Untuk menangani kegiatan berkelas memang kita nggak bisa bunyi rusak karena kita punya anak banyak 672 itu lumayan. Penyakit itu kan menyebar Bu. Satu. Nah jenengan nanti menangani kalau kita tidak menjumpai kasusnya, kita tidak tahu. Atau saya di kelas 9 nggak ada Bu, meludah itu saya tidak pernah menjumpai. Kelas 7 sama 8 itu yang ketemu. Nah, Kelas 7 dan 8 itu saya. Nah, mungkin nanti kita bisa kerjasama juga. Di sini ada Bapak Ibu guru yang kelas 7 dan 8. Jika nanti menemui seperti itu, namanya juga seperti itu. Kita beritahu tempat penyebaran kuman pertama itu mudah. Kita mungkin guru-guru IPA. Nah, kalau seperti itu anak tahu, jadi mereka akan tidak mengulangi lagi kegiatan. Oke? Tidak akan mengulangi. Nanti di sini ada bu guru kelas 7, bu guru kelas 8. Mungkin nanti bisa kerjasama untuk menerangkan kembali, nyuwun tulung diterangkan. Semisal nanti ada anak sedikit aja pada waktu ice breaking atau apa diberitahu anak-anak ada kegiatan seperti ini. Ternyata air ludah itu mengandung kuman penyakit. Jadi jangan disebar-sebarkan kepada orang lain. Jangan dikonconi. Nanti kumannya akan menyebar. Mata Ibu. Kalau saya tadi saya sangkutkan dengan najis gitu ya. Iya. Najis nanti kalau sama kenanya najis, pakaian teman kamu mau dipakai sholat, nanti sholatnya nggak sah, saya katakan begitu. Berarti dikaitkan. Iya. Ya, terus kalau cara saya seperti itu kira-kira itu menyalahi aturan nggak? Artinya itu tadi kan anak saya panggil ke depan tak tanya gitu, itu termasuk membuat anak malu atau gimana, atau salah atau gimana? Sebetulnya kalau Karena memanggil langsung saya tangani di situ. kalau memanggil itu tidak boleh di tempat di muka umum. Itu namanya mempermalukan kalau istilahnya. Ya, kita panggil di tempat khusus. Ayo tunggu ini yo nih. Gitu. Ya, jadi anak-anak tidak merasa terhukum gitu. Kalau Terus di tempat kalau misalkan itu tadi yang saya panggil ke depan itu kedua-duanya supaya teman yang lain tidak mengikuti itu termasuk ya salah juga. mboten parah. Nek mboten niku mboten parah sadosipun. Kita harus memberitahukan sesuatu itu tanpa harus menyinggung satu orang dua orang.
satu orang yang di sana neng ngarepan kue ditunjuk kue salah itu namanya termasuk pembulian bunyian perundungan. Ngaten Ibu. Jadi besok lagi dipanggil ke misalkan jenengan menerangkan sebetulnya air ludah itu najis, apa-apa boleh tidak apa-apa, tetapi jangan apa yang dilakukan temanmu salah itu di depan umum itu enggak boleh. Benar tidak langsungnya salah sih, cuma dia kandani tapi di depan. Enggak, buatan bareng. Terus satu lagi Bu, kalau misalkan ini saya seringnya gini, kalau anak-anak itu ada yang melakukan sesuatu itu langsung tak suruh apa ya, misalnya anak buang cairan apa minuman atau sesuatu yang cair kemudian dia cecer-cecer aja di lantai. Saat itu juga anak tak suruh ngepel, itu gimana itu? Nggih. Ngapunten. Itu masuk ya? Ngapunten nggih Bu. Sebetulnya Bu Guru tidak boleh nyuruh. Jadi biarkan anak berpikir sendiri. Jadi Mas, tambah orang tapi ngopo? Anu gitu lah Bu. Anu Bu jawabannya. Lah nek ngono kuwi salah apa benar? Salah. Nah nek salah kudune piye Mas? Nek wis melakukan. Ibu, nanti saya apa? Itu anak sudah inisiatif sendiri. Oke. Terima kasih. Nggih. Ampun? Mungkin caranya saja yang perlu dirubah. Iya. Harus. Kita akan menciptakan sekolah ramah anak. Halo Bu. Jadi kesimpulannya sebenarnya gini, kita sudah punya kesepakatan kelas. Jadi ketika anak itu membuat kotor di kelas atau di lingkungan sekitar kelas, sebenarnya kita kembali ke kesepakatan. Jadi kesepakatan itu nanti kita bisa kembali ke segitiga restitusi. Jadi nanti bisa kembali ke sana. Saya yakin. Jadi kesepakatan kan tadi Bu Yayu bilang yang buat adalah anak. Ya, kalau anak sudah sepakat, ketika dia melanggar, nah, karena anak-anak itu sebenarnya punya nilai-nilai kebajikan Bu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu mereka dari dasar. Orang mungkin awak dia anak dididik elek itu tidak mungkin. Jadi nilai-nilai kebajikan itulah yang dimunculkan ketika dia melakukan kesalahan. Ya, jadi kesimpulannya itu, jadi intinya adalah segitiga restitusi yang diungkapkan Bu Yali tadi sudah luar biasa sekali, yaitu untuk merubah sikap yang buruk agar anak itu bisa kembali, istilahnya bisa menemukan sendiri kesalahannya tanpa kita menjudgment langsung kamu salah. Jadi mereka itu langsung bisa menemukan sendiri kesalahannya dengan nilai-nilai kebajikannya yang dimiliki, nilai dasarnya, lalu kemudian dia mencoba merubah dari situ. Itu kesimpulan yang saya tarik dari diskusi kali ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu guru selalu semangat dalam mengajar seperti yang diajarkan oleh Bu Yayu tadi tentang disiplin positif, restitusi, segitiga restitusi dan sebagainya. Untuk akhir cerita saya mau berpantun. Tolong Pak Sige ucap cakep ya Pak. Berani nggak? Yang lain bareng dikasih. Burung dara Bu Cakep. bisa dicari dulu di Papua. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Terima kasih. Sama-sama. Semoga diskusi dari Ibu kita CGP Angkatan 7, Ibu Selamat 11, CGP Angkatan 11 sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.